Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Shalom saudara dikasih Tuhan. Tahun 2011 adalah tahun multiplikasi dan tahun promosi. Katakan amin. Mari yang percaya bersama saya katakan, tahun 2011, tahun multiplikasi dan tahun promosi. Amin. Kuncinya, perhatikan perintah-perintah Tuhan. Saudara, ini perintah-perintah Tuhan, pesan-pesan Tuhan memasuki bulan September. Tuhan berbicara melalui dua hal. Yang pertama, tanggal 28 September setelah jam 6 sore, itu merupakan tahun baru bagi bangsa Yahudi. Dari 5771 menjadi 5772. Atau dikatakan dari Ain Alef berubah menjadi Ain Bet. Dari 71 dan 72. Nah saudara, saya percaya sejak tahun 2009 pesan Tuhan tentang angka 70. Ain itu berbicara tentang sebuah mata. Mata Tuhan dan mata kita. Mata Tuhan tetap tertuju kepada kita semua. Dia mau mengajar, dia mau menunjukkan jalan apa yang harus kita tempuh. Dia mau menuntun kita. Tapi yang penting, mata kita harus senantiasa tertuju kepada Dia. Saya percaya ini pesan Tuhan sampai dengan hari ini. Dalam 2 tahun terakhir Tuhan terus menekankan tentang pentingnya mata kita tertuju kepada Tuhan. Bait itu artinya 2, itu berbicara tentang rumah. Ini adalah rumah Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, saya percaya ini satu pesan Tuhan yang kuat. Ingat bahwa ini tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Dan bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Tapi miliknya Tuhan. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dengan darahnya sendiri. Dengan kehidupan Tuhan Yesus. Membeli saudara dan saya dari tangan iblis. Saudara, tubuh kita bukan milik kita sendiri. Tapi miliknya Tuhan Yesus. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara, saya percaya kalau saudara ditanya, apa sih tujuan hidup saudara? Saudara harus jawab, untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Saudara, salah satu ciri dari orang yang memuliakan Tuhan, dia akan selalu melakukan hal yang seperti ini. Apapun yang saya katakan, apapun yang saya lakukan, apakah itu menyenangkan hatinya Tuhan Yesus atau tidak? Ini ciri daripada orang yang mau memuliakan Tuhan. Kata kuncinya, menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara mau menyenangkan hatinya Tuhan, boleh angkat tangan. Katakan bersama saya, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Pesan yang kedua, memasuki bulan September ini. Tanggal 4 September
tahun 2011, gereja kita berulang tahun yang ke-23. Saudara harus tahu semuanya, termasuk jemaat harus tahu visi yang Tuhan berikan kepada gereja ini. Itu adalah dari Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saudara, Tuhan berikan tugas kepada kita, gereja ini, untuk menjadi alat Tuhan untuk merestorasi pondok Daud. Dari ayat itu sangat jelas. Apa maksud Tuhan Yesus merestorasi pondok Daud? Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Dengan perkataan lain, restorasi pondok Daud adalah diperuntukkan supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Camkan ini baik-baik. Gereja kita diberikan tugas melalui pondok Daud, restorasi pondok Daud, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pondok Daud itu adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Spirit daripada pondok Daud itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan dalam hal ini saya menekankan tentang 3 hal daripada Roh Kudus, karya Roh Kudus. Yang pertama, itu adalah hadirat Tuhan. Dan yang kedua, pengurapan. Dan yang ketiga, itu adalah bahasa roh. Saudara, 3 hal ini yang selalu saya tekankan dari awal sampai dengan hari ini. Hadirat Tuhan, pengurapan, bahasa roh. Saudara, banyak berbahasa roh. Lebih banyak berbahasa roh. Saya mau katakan sekali lagi kepada saudara. Kalau kita banyak berbahasa roh, kita akan membangun diri kita sendiri. Iman, kerohanian kita akan dibangun. Dan saudara, kalau kita berbahasa roh, maka rohkulah, roh kita yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ada sesuatu yang menarik tentang berbahasa roh. Para ahli otak dari Oral Roberts University mendapatkan melalui riset dan testing bahwa orang yang berbahasa roh itu otaknya akan melepaskan 2 bahan kimia, di mana itu akan menstimulir imunitas tubuh sehingga meningkat 35 sampai dengan 40%. Luar biasa. Yang menarik, 2 bahan kimia ini dilepaskan oleh bagian daripada otak yang tidak terlalu jelas fungsinya. Bagian daripada otak ini berfungsi kalau kita tuh berbahasa roh. Luar biasa. Selain kalau kita berbahasa roh, pentingnya itu untuk kerohanian kita. Tetapi Tuhan juga berikan itu untuk kesehatan kita. Saudara kasih Tuhan, saya percaya melalui 2 pesan tadi, camkan baik-baik. Ikuti perintah-perintah Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mengalami multiplikasi dan promosi. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan. Bapa, berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu. Mereka sudah mendengarkan pesan-Mu untuk bulan September ini. Kamu percaya mereka akan mengalami multiplikasi dan promosi. Terima multiplikasi dan promosi. Terima. Huriala makara bala 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 bala. Huriala bala 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 bala. Huriala bala 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 bala. Dalam nama Yesus. Amin.